time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Gusri Ayu dengan NIM 2414040031. Saya berasal dari kelas Tadris Matematika kelas 24B. Pada video kali ini saya akan membuat tafsir Quran Surat Al-Kahf ayat 25 sampai 27 untuk memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Edwin Jerry MAG. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita sampaikan buat junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan membuat video tentang tafsir Quran Surat Al-Kahf ayat 25 sampai 27. Yang pertama yaitu pembacaan Quran Surat Al-Kahf ayat 25 sampai 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا شِيْئًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا تشركوا في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا Syadaqallahul azim. Selanjutnya yaitu terjemahan Quran Surat Al-Kahf ayat 25 sampai 27. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pun pelindung bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat pelindung selain daripadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya itu tafsir Quran Surat Al-Kahf ayat 25 sampai 27. Yang pertama yaitu Tafsir Quran Surat Al-Kahfi ayat 25. Mukjizat Matematika dan Astronomi. Tantawi
Jauhari tidak hanya menerima durasi ini sebagai fakta historis, tetapi menggunakannya sebagai titik tolak untuk pembahasan ilmu falak atau astronomi dan matematika terapan. Ia menjelaskan bahwa penyebutan angka yang spesifik 300 tahun ditambah 9 tahun adalah bukti konkret dari keakuran ilmu Allah yang mendahului ilmu manusia. Penambahan 9 tahun merujuk pada selisih waktu yang terjadi antara perhitungan kalender Syamsiah atau Masehi dan Qamariyah atau Hijriyah. Tantawi berargumen bahwa 300 tahun Syamsiah secara akurat setara dengan 309 tahun Qamariyah. Selisih 9 tahun ini muncul karena dalam setiap 100 tahun Syamsiah terdapat selisih 3 tahun Qamariyah. Sehingga untuk 300 tahun selisihnya tepat 9 tahun. Keakuratan perhitungan kalender ini menjadi dorongan bagi umat Islam untuk serius mempelajari ilmu hitung dan perbintangan sebagai untuk implementasi ayat-ayat kauniyah alam semesta dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu tafsir Quran surat Al-Kahfi ayat 26, sains penglihatan dan pendengaran ilahi. Tantawi Jauhari menafsirkan ayat ini dengan menghubungkan sifat-sifat Allah dengan ranah sains, menekankan tauhid al-ilm, kesamaan ilmu. Yang pertama yaitu penglihatan atau absir. Frasa alangkah terang penglihatannya ditafsirkan sebagai ajakan untuk mendalami ilmu optik dan ilmu astronomi. Tantawi berpendapat bahwa kejelasan penglihatan Allah meliputi seluruh fenomena cahaya, pantulan, hingga pengamatan benda-benda langit yang terjatuh. Ini hanyalah seruan untuk menggunakan teleskop atau alat observasi modern. Yang kedua, pendengaran asmi. Frasa alangkah tajam pendengarannya dihubungkan dengan ilmu akustik dan gelombang fisika. Jauhari menyimpulkan bahwa tidak ada suara, getaran, gelombang, atau sinyal apapun di alam semesta yang luput dari pengetahuan Allah. Penafsiran ini bertujuan untuk membuktikan bahwa konsep-konsep ilmu fisika telah tersemat dalam wahyu. Bagian akhir ayat menegaskan tauhid rububiyah, kekuasaan mengatur. Allah tidak ada otoritas seperti tiran Raja Daqyanus yang dapat menandingi atau menjadi sekutu Allah dalam penetapan hukumnya. Yang ketiga itu penafsiran Quran surat Al-Kahfi ayat 27, Al-Quran sebagai sumber ilmu. Bagi Tantawi Jauhari, perintah bacakanlah dimaknai sebagai kewajiban mendalam untuk mengkaji dan mengajarkan Al-Quran secara menyeluruh, termasuk mencari kaitan antara ayat-ayat dengan sains. Frasa tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya menjadi landasan epistemologis dalam penafsiran ilmi. Jauhari menekankan bahwa kebenaran dan hukum-hukum Allah, baik syariat maupun hukum alam, bersifat mutlak dan abadi, tidak dapat digoyahkan oleh teori-teori manusia yang datang dan pergi. Penegasan bahwa kamu tidak akan menemukan tempat berlindung selain darinya adalah seruan agar umat Islam kembali berlindung dan menjadikan Al-Quran sebagai salah satunya otoritas ilmu dan pedoman hidup. Terutama di tengah gempuran ideologi materialisme yang berasal dari Barat dan pada masa Tantawi hidup. Selanjutnya yaitu Asbabun Nuzul surat Al-Kahfi ayat 25-27. Asbabun Nuzul atau sebab-sebab turunnya surat Al-Kahfi termasuk ayat 25-27 terkait erat dengan tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW dari kaum Quraisy yang bekerja sama dengan ulama Yahudi. Secara umum, Asbabun Nuzul untuk rangkaian ayat 9-26 kisah Ashabul Kahf adalah respon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pernyataan yang diajukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun untuk ayat 25-27 secara khusus terdapat dua fokus kejadian penting yang melatar belakangi turunnya. Yang pertama yaitu Asbabun Nuzul ayat 25, menegaskan masa tidur. Ayat 25
yang mengatakan bahwa Ashabul Kahf tidur selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. 300 tahun dan 9 tahun. Turun sebagai jawaban atas keraguan dan pertanyaan spesifik yang muncul di kalangan para sahabat setelah turunnya bagian awal kisah. Riwayat khusus diriwayatkan oleh Ibnu Madawiyah dan Ibnu Abbas. Ketika ayat turun yang awalnya hanya menyebutkan dan mereka tinggal dalam gua mereka 300. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa 300 tahun atau 300 bulan itu?" Maka Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan lanjutan ayat tersebut untuk memberikan ketegasan dan menghilangkan keraguan. Tahun ditambah 9 tahun lagi. Penambahan 9 tahun ini menegaskan jumlah total tahun 309 tahun yang merupakan ketetapan pasti dari Allah sebagai perbandingan antara tahun Masehi 300 tahun dan tahun Hijriah 309 tahun. Yang kedua yaitu Asbabun Nuzul ayat 26 sampai 27. Menutup kisah pada pedoman wahyu, ayat 26 dan 27 berfungsi sebagai penutup kisah Ashabul Kahf dan pengajaran umum bagi Rasulullah SAW dan umatnya yang merupakan bagian dari konteks surat Al-Kahf secara keseluruhan. Latar belakang ayat 26 atau jawaban ilahi yaitu ayat 26 yang berbunyi, "Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal." Merupakan respon langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan pemahaman tentang ilmu gaib, meskipun Allah telah menetapkan angka pastinya di ayat 25 ayat 26, menasihati manusia agar tetap mengembalikan pengetahuan mutlak kepadanya, karena dialah pemilik segala rahasia di langit dan di bumi. Ini adalah pelajaran tentang tawadu atau kerendahan hati dalam ilmu. Selanjutnya yaitu latar belakang surat Al-Kahf ayat 27 menegaskan misi ayat 27 yang memerintahkan, "Dan bacakanlah wahai Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu Al-Quran." Berfungsi untuk menguatkan Nabi Muhammad SAW. Ayat ini turun dalam konteks pertentangan dengan kaum musyrikin Quraisy dan ahli kitab. Inti asbabun nuzul surat Al-Kahf adalah pengujian kenabian. Kaum Quraisy meminta Nabi Muhammad SAW untuk menjawab 3 pertanyaan sulit Perintah ketegasan setelah wahyu tersebut membawa kisah asbabun nuzul Kahf dan teguran tentang insyaallah di ayat 23-24. Ayat 27 menegaskan bahwa Nabi Muhammad teguh pada wahyunya yang diturunkan. Tidak ada yang boleh mengubah kalimat-kalimatnya, hukum dan ketetapan Allah, dan tidak ada tempat berlindung segala kesulitan kecuali kepada Allah. Ayat 27 adalah penekanan bagi Nabi Muhammad SAW agar tidak gentar menghadapi tekanan dan kaumnya dan tetap berpegang teguh pada Al-Quran sebagai sumber hukum satu-satunya. Selanjutnya itu nilai pendidikan yang terdapat pada Quran surat Al-Kahfi ayat 25-27. Yang pertama yaitu pendidikan akidah dan tauhid. Nilai pendidikan utama dari ayat 25 dan 26 adalah penetapan bahwa ilmu tentang hal-hal gaib seperti berapa lama Ashabul Kahfi tertidur adalah milik Allah semata. Hal ini mengajarkan pentingnya tawakal dan keimanan pada takdir, mengakui bahwa ada batas pengetahuan manusia dan menyerahkan urusan yang tidak diketahui hanya kepada Allah. Tauhid rububiyah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pemilik dan mengatur alam semesta termasuk segala rahasia di langit dan di bumi. Kekuasaan dan pengawasan Allah yang sempurna. Ayat 26.
Pernyataan alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya mengajarkan bahwa Allah Maha melihat dan Maha mendengar atas segala sesuatu, baik yang tersembunyi maupun nyata. Hal ini menanamkan nilai muraqabah, kesadaran akan pengawasan Allah, mendorong individu untuk selalu merasa diawasi oleh Allah yang akan berdampak pada pengendalian diri dan motivasi untuk berbuat baik. Allah satu-satunya pelindung dan pembuat keputusan. Ayat 26. Kalimat tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Menekankan tauhid uluhiyah, keesaan dan peribadahan, dan tauhid asma wa sifat, keesaan dalam nama dan sifat yang mengajarkan kemandirian dalam perlindungan, hanya berlindung dan bergantung kepada Allah, bukan hanya selainnya. Ketaatan mutlak pada hukum Allah menegaskan bahwa hukum, ketetapan, dan syariat adalah mutlak milik Allah dan tidak ada makhluk yang berhak campur tangan untuk menjadi sekutu dalam kekuasaannya. Pendidikan sumber hidup Al-Quran menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Ayat 27, perintah dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran, mengajarkan bahwa membaca, mengkaji, dan mengamalkan Al-Quran adalah kewajiban dan sumber utama petunjuk bagi umat Islam. Kemutlakan dan keabadian kalimat Allah. Ayat 27 menegaskan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, menanamkan nilai ketetapan hati atau istiqomah, meyakinkan dan memegang teguh ajaran Al-Quran karena tidak akan pernah berubah meskipun tuntutan zaman atau pandangan manusia berganti atau berbeda-beda. Integrasi dan amanah. Bagi orang pendidik seperti Rasulullah SAW harus menyampaikan wahyu Allah apa adanya tanpa dikurangi atau ditambahi. Hanya Allah tempat berlindung yang sejati. Ayat 27, peringatan, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat pelindung selainnya adalah penutup dan kembali menekankan nilai tauhid, kembali kepada Allah dalam menghadapi kesulitan, fitnah, atau kebimbangan hidup. Satu-satunya tempat berlindung yang hakiki dan pasti hanya kepada Allah lah kita berserah diri. Baiklah, sampai di situ dulu penyampaian materi tafsir Quran surat Al-Kahfi ayat 25-27. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.